Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imipas, pada video kali ini kami akan membahas keteladanan B.J. Habibie dalam implementasi nilai berakhlak bagi ASN. Namun, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Berliana Harifadila, NDH 21 dari Kantor Imigrasi Kelas 26 TPI Blitar. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bilkis Ambarona, NDH 22 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Halo, nama saya Dewa Hernata dari Kantor Imigrasi Kelas 26 TPI Blitar dengan nomor EDH 28. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibrahim Dwi Azhari dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 BIP Bondowoso dengan nomor NDH 33. Halo, saya Silvanda Sinta Oktavia di Lapas kelas 2B Lumajang dengan nomor NDH 40. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan tentang B.J. Habibie. Oke, jadi Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita manggilnya B.J. Habibie nih ya. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia pada masa transisi reformasi kala itu. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Nah, beliau ini adalah tokoh yang berperan besar dalam pengembangan industri strategis nasional, khususnya industri dirgantara. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai ilmuwan, negarawan, juga pemimpin yang mengedepankan integritas, kompetensi, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, dari keteladanan Habibie itu sangat relevan tuh untuk dijadikan refleksi bagi kita para ASN dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap publik. Dengan menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai berakhlak, ASN diharapkan mampu tuh mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jadi di sini kita akan kulik Bapak Habibie tentang nilai berakhlak dan implementasi beliau semasa hidupnya. Dimulai dari yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Maksud dari berorientasi pada pelayanan itu bisa memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan bisa diandalkan. Nah, jadi teman-teman tahu kan di sini kalau Bapak Habibie itu terkenal dan dikenal karena menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca. Nah, ternyata alasan di balik itu karena Bapak Habibie melihat tantangan di negara kepulauan kita. Daripada bikin jalan tol untuk menghubungkan tiap kepulauan, solusi yang solutif dari Bapak Habibie ya bikin pesawat. Keren banget kan? Maka dari itu, Bapak Habibie menerapkan perilaku nilai berakhlak yaitu berorientasi pada layanan yang solutif. Lalu, untuk yang kedua, adalah akuntabel. Akuntabel di sini maksudnya bisa melaksanakan tugas dengan jujur, penuh tanggung jawab, cermat, disiplin, dan punya integritas tinggi. Cerita sedikit nih, pada saat Bapak Habibie menjabat sebagai presiden, beliau itu benar-benar nunjukin akuntabilitasnya. Pada saat pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada tahun 1999, beliau langsung mundur dan tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Beliau tidak mempertahankan kekuasaan dengan cara politik. Nah, itu bentuk beliau bertanggung jawab secara moral demi stabilitas demokrasi bangsa. Seperti itu. Selain nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel, kita juga dapat menerapkan nilai kompeten dari beliau, seperti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah atau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, Bapak Habibie adalah personifikasi dari kompetensi tersebut. Beliau tidak pernah berhenti belajar hingga menemukan rumus faktor Habibie atau Fact Progression Theory. Beliau selalu menekankan bahwa SDM Indonesia harus memiliki kualitas terbaik agar tidak hanya menjadi penonton di kancah global. Selain itu, kita juga dapat mencontoh nilai harmonisnya. Nah, di masa kepemimpinannya yang mungkin terbilang cukup singkat, beliau menciptakan keharmonisan dengan menghapus diskriminasi melalui Inpres nomor 26 tahun 1998 yang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi, dan beliau merangkul semua golongan untuk meredam konflik pasca reformasi. Nilai-nilai berakhlak dari di atas tuh ada beberapa nilai loyal dan adaptif yang bisa kita dapetin dari Pak Habibie itu. Kalau ngomongin loyalitas sosok B.J. Habibie itu nggak perlu diragukan lagi ya. Bayangin aja beliau punya jabatan keren, karir mapan, dan hidup nyaman di Jerman. Tapi semua itu ditinggalin demi satu hal, panggilan untuk mengabdi ke Indonesia.
Buat Habibie, Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI itu bukan cuma slogan, tapi prinsip hidup. Beliau percaya menjaga nama baik dan kedaulatan negara itu bisa dilakukan lewat kemandirian teknologi. Jadi, selama masih bisa berbuat untuk bangsa, itu adalah harga mati yang harus diperjuangkan. Dan nilai selanjutnya yang perlu kita teladani adalah nilai adaptif. Nah, soal adaptif nih, Habibie juga juaranya. Beliau sadar betul bahwa Indonesia itu tertinggal jauh di bidang teknologi. Tapi bukannya mengeluh, beliau tuh justru mikir ke depan dan bertindak proaktif. Habibie memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai leapfrog strategi atau strategi lompatan jauh. Intinya tuh Indonesia nggak harus ngikutin semua tahapan revolusi industri dari awal, tapi bisa langsung lompat dan menyesuaikan diri dengan teknologi paling mutakhir. Ini adalah bukti kalau Habibie adalah sosok yang cepat beradaptasi, inovatif, dan berani ambil langkah besar demi masa depan bangsa. Yang terakhir, ada nilai kolaboratif. Bapak Habibie memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk melakukan kerjasama, mulai dari pemerintahan, akademisi, dan dunia industri dalam membangun bangsa. Dalam membangun ITPN yang sekarang PTDI, Bapak Habibie melakukan kolaborasi internasional dengan berbagai perusahaan pesawat dunia. Beliau percaya bahwa sinergi lintas disiplin dan lintas negara adalah cara tercepat untuk membangun ekosistem industri yang kuat di Indonesia. Hal ini, Bapak B.J. Habibie perlu diteladani karena beliau mencerminkan penerapan nilai berakhlak yang secara utuh dalam kehidupan kepemimpinannya. Nilai-nilai yang sudah disebutkan teman-teman tadi juga bisa dijadikan inspirasi bagi ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Sebagai penutup, sosok Bapak B.J. Habibie telah membuktikan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya slogan untuk birokrasi, melainkan prinsip hidup yang nyata. Dari beliau, kita juga belajar bahwa menjadi seorang abdi negara berarti siap untuk melayani sepenuh hati, berinovasi tanpa henti, dan menjaga integritas untuk Ibu Pertiwi. Semua meneruskan semangat beliau. Jadilah mata air yang jernih, yang tidak hanya menghidupi diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami dari kelompok 4, bangga Bangga melayani melayani Bangga bangsa. melayani bangsa.